mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan, perlindungan untuk kami semua Tuhan, sehingga kami bisa di tempat ini tanpa kurang suatu Tuhan. Dan saudara Tuhan, kami akan menaikkan setiap jenjang kami Tuhan. Kami juga akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Kau urapi lidah dari hamba-Nya, kau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau sucikan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jika di hati kami, di pikiran kami Tuhan masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, pikiran-pikiran yang negatif, kiranya Tuhan Kau hilangkan Tuhan dari setiap hati kami, di setiap pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, jemaat yang masih dalam perjalanan, Kau tuntun setiap langkah mereka Tuhan, yang masih dalam perjalanan naik kendaraan roda 2 maupun mereka berjalan kaki Tuhan, Kau berikan keselamatan agar mereka bisa sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Amin. Kau urapi seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Kau berikan sukacita yang melimpah untuk setiap kami Tuhan. Amin. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk balik berdiri. Amin. Dan kita angkat satu pujian sukacita. Kau 1, 2, 3. Tuhan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian sukacita lagi. Allahku dahsyat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapa yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan maju ke depan. Kalau belum ada, kita siapkan hati kita untuk memuji-muliakan nama Tuhan, dan kita angkat satu pujian Jejak-Mu Tuhan.
semua jalan-jalan Tuhan tidak bisa kami pahami secara penuh, tapi kami mau belajar seperti pujian ini. Kami mau menghamba kepada dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penyerahan dulu. Ya. Ya, hadap sini Kak. Agak sedikit mundur tidak apa-apa. Bapak Ibu, kita akan masuk ini ya Bapak Ibu ya. Ada penyerahan anak dari, saya sekarang sudah punya Bapak Ibu. Saya kenal Kak Rahul ini sebelum menikah. Belum begitu besar. Gitu ya. Sampai sekarang sudah punya seorang anak. Keren Kak? Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini tentunya kita percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap anak-anak harus kita serahkan kepada Tuhan supaya jalan-jalan Tuhan dikenal dari usia dini, dan kita sebagai orang tua bisa mengarahkan anak-anak di dalam kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Saya undang kepada Bapak Ibu ya. Adakah yang bisa membantu menggendong atau ya satu ibu dulu gitu ya, nanti baru Bu Wilda yang akan sebentar aja. Boleh didampingi di depan. Ya. Jadi anak Kenzo bisa digendong sebentar dan dibawa ke depan. Ya. Saya akan berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu terlebih dahulu. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan dan keluarga yang diberkati, terkhusus berdua dengan anak yang ada hari ini, kita akan menyerahkan Pak Rahul dan Ibu Rahul sepakat untuk menyerahkan Kenzo ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sepakat ya. Saya selalu percaya berkat Tuhan tercurah ketika suami dan istri itu hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Saya sudah membuktikan bersama dengan istri dan anak-anak, kalau melihat orang tuanya rukun, hidup di dalam Tuhan, itu warisan rohani yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengulangi masa mesra kalian. Boleh bergandengan tangan. Gitu ya. Sepakat kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami menyerahkan anak Kenzo ke dalam tangan kuasa, kami tahu ada banyak hal yang di kemudian hari akan terjadi. Tapi kami percaya di dalam kesepakatan dua orang Tuhan hadir di sana. Pada pagi hari ini hamba-Mu secara khusus berdoa buat Bapak Ibu Rahul. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, penyertaan Tuhan atas keluarga. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, Tuhan menyertai. Dimanapun Tuhan mengutus, Tuhan yang mengurus hidup. Sandang pangan papan masa depan. Kami berdoa hikmat daripada Tuhan mengalir atas kedua orang tua. Diberikan kekuatan, saling mengerti satu dengan yang lain. Di masa-masa sukar nanti, tidak ada saling menyalahkan, tapi saling melengkapi dan saling membantu. Mau berdoa kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi teladan bagi Kenzo. Boleh diserahkan. Ya. Izinkan saya meminta dengan hormat, Oma bisa berdoa untuk Kenzo dan Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat. Sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita mengedangkan tangan kita bagi keluarga kecil. Saya pegang mic-nya saja, tidak apa-apa. Ya, saya minta dengan hormat. Mama bisa berdoa, nanti saya melanjutkan. Bapak yang baik,
Yeremia Kenzo Razaki. Ya anakmu Tuhan Yesus, Tuhan berkati Kenzo. Yeremia Kenzo Razaki menjadi anak yang baik, yang pintar, yang patuh akan Engkau dan kedua orang tuanya. Sejak kecil ini Bapak, kami serahkan Kenzo, Yeremia Kenzo Razaki ini, Yazaki ini di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun dia berada Bapak, senantiasa penyertaan-Mu, kasih-Mu untuk Yeremia Kenzo Razaki. Berkati kedua orang tuanya, jadikan dia contoh teladan untuk Yeremia Kenzo Razaki ini Bapak. Kami serahkan Yeremia Kenzo Razaki ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, anak ini tumbuh kembang, menjadi kuat, menjadi sehat, tidak ada yang terlewatkan. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Boleh? Ya, boleh. Silakan. Ya. Boleh mau menghadap ke sana aja. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam semuanya. Kami pada hari ini berbahagia karena pada hari ini kami sudah menyerahkan anak kami yang pertama ke dalam tangan Tuhan, dan itu bukan kuat gagah kami, tapi itu semua Tuhan. Amin. Dan ini anak kami yang pertama, ya kan, masih banyak belajar cara mengurusnya gimana, ininya gimana. Ya, kami tetap terus belajar. Tapi kami akan menyanyikan lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Karena kami tahu sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Yang tahu jadi sama-sama ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang memperoleh hatiku, beri damai dan sempurna baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih semuanya. Saya minta maaf Bapak Ibu, kenapa saya datang sedikit terlambat, saya bilang. Karena tetangga dekat rumah saya itu ada yang keseripahan, ada yang kedukaan. Jadi mohon maaf sekali, saya membantu dulu gitu ya ke sana, sambil saya melihat terus, waduh, apa juga saya langsung ketika saya bisa bergegas, saya bergegas ke tempat ini. Tapi paling tidak pagi hari ini mari sama-sama kita belajar. Saya tidak sedang membawakan sesuatu yang sangat berat, tapi izinkan saya membagikan sesuatu yang sangat sederhana pagi hari ini, dan saya berdoa ini menguatkan setiap kita. Lagu yang terakhir tadi sangat berkaitan dengan apa yang ingin saya bawakan. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas ya sampai belakangnya. Memahami cara Tuhan bekerja. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita bisa dengan 100% memahami cara Tuhan bekerja? Tentu tidak. Gimana Opa? Oh lebih kencang lagi Kak, bisa dinaikkan sedikit lagi Kak volumenya ya. Wah tadi saya tanya apakah suara? Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, tentunya nanti bisa dijawab secara pribadi. Apakah kita bisa memahami cara Tuhan bekerja 100% di dalam hidup kita? Tentu saya secara pribadi sudah 42 tahun saya tidak bisa memahami cara Tuhan 100%. Saya paham, ada jalan-jalannya yang terkadang saya tidak bisa pahami, tapi itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Makanya di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 13 bisa dibuka Bapak Ibu. Yesaya 8 ayat 13 55 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Highlightnya ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Stop sampai di sini. Saya sebelum tutup tahun, ini bisa dikecilkan sedikit kan? Ekonya dikurangi atau efeknya? Sebelum tutup tahun, saya dengan dua teman saya pernah ada di sini, Kak Ebi dan Kak Rizky ada di sini. Waktu itu kami sedang dalam perjalanan naik mobil bersama-sama dan kami berbincang-bincang banyak. Lalu perbincangan ini menjadi menarik ketika dua orang teman saya tanya, Pak bagaimana dengan tahun depan? Lalu saya sedikit mengutarakan apa yang menjadi fakta. Tahun depan Kak banyak prediksi yang tidak jauh lebih baik dari tahun 2024. Ekonomi beberapa akan mengalami kemerosotan. Nanti bisa dicek. Beberapa pakar mengatakan iklim akan semakin bertambah buruk. 2025 banyak memprediksi tidak jauh lebih baik. Kemungkinan akan lebih mudah. Tapi saya bilang kepada dua orang teman saya dan kepada diri saya, tapi saya tahu rencana Tuhan
di 2025 tidak pernah gagal atas hidup kita. Amin. Sebab tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Nggak bisa diukur, nggak bisa dipahami. Dan rancanganku dari rancanganmu. Lanjut. Ya, bisa dilanjutkan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Tidak bisa dipahami rencana Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Tapi seperti pujian tadi, ajar aku rela Tuhan mengikuti jalan-jalan. Kembali ke slide Kak, ke PPT saya. Nanti bisa dilanjutkan. Slide kedua. Situasi dan kondisi sekitar kita seringkali membentuk sikap hati dan pikiran kita, bahkan turut menentukan bagaimana iman kita menyikapi hidup. Mengapa? Perhatikan baik. Karena dengan melihat, ukuran yang kita pakai adalah sudut pandang. Sehingga panca indera kita yang berbicara ini, nanti ya Bapak Ibu ya, ia mengendalikan sukacita kita. Lihat, bisa melihat panca indera, situasi kondisi. Waduh, kondisinya di awal tahun, ada kebakaran hebat di luar negeri, ada banjir, ada berbagai macam. Wah, yang baru sedang tren sekali adalah virus gitu. Ini dilihat, waduh, panca indera lalu mengendalikan sukacitaku gimana. Aduh, Tuhan, saya takut menghadapi tahun ini. Mengendalikan ketenangan kita. Aduh, jadi gelisah hati, muncul rasa pesimis di dalam hidup kita. Mengendalikan damai sejahtera. Kalau sudah di titik ini, semangat dan motivasi hidup bisa patah. Makanya kita mencatat di akhir zaman muncullah hari-hari yang jahat. Akhirnya banyak kekristenan menjalani kehidupan dengan lebih lesu. Baru sukacita Natal, baru saja mendengar firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan. Tapi ketika panca indera penglihatan mengendalikan hidup kita, itu fakta, betul itu fakta Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita bekerja di luar fakta. Amin. Kalau kesal, sungut-sungut, aduh, gimana? Aduh, bagaimana? Aduh, sama seperti bangsa Israel. Tuhan udah bekerja banyak, lupa melihat bagaimana rancangan, rencana, dan penyertaan Tuhan. Sungut-sungut, ini bahaya. Dari mata turun ke hati, menjadi perkataan yang sia-sia. Kalau perkataan kita menjadi sia-sia, maka Tuhan tidak bisa bekerja dengan luasa di dalam kita. Makanya saya harus ulangi sekali lagi, kondisi, situasi di dalam kehidupan kita tidak boleh menentukan perkembangan iman kita di dalam Tuhan. Lanjut. Hugh Down, produser, penulis, pembaca berita kenamaan Amerika berkata, orang bahagia bukanlah ditentukan pada lingkungan tertentu. Oh, kalau semuanya sedang baik-baik saja, maka saya akan bersuka cita. Oh, kalau semuanya oke, semua stabil, semua dalam kondisi yang bukan. Tapi melainkan pada sikap tertentu, pada sikap hati yang tertentu. Contohnya, ketika kita mungkin menderita sakit, kita menyerah dan putus asa. Ketika rumah tangga goncang, hubungan sedang tidak baik, ekonomi yang susah,
mengalami krisis, kita mungkin berusaha mencari pertolongan dari yang lain. Dan perhatikan baik-baik. Izinkan saya mengatakan satu hal yang penting. Di awal tahun ini, izinkan kita berkata, Tuhan, biarlah rencanamu yang terjadi atas hidup saya. Di semua agenda hidup saya, semua pokok doa saya, semua kebutuhan dan keinginan saya, rencana Tuhan ada di sana. Amin. Tahun ini, rencana Tuhan, ajar aku mengerti rencana Tuhan. Bukan karena situasi, bukan karena kondisi saya bahagia, tapi rencana Tuhan yang ditetapkan dalam hidup saya itu harus terlaksana. Ingat tadi, ketika melihat iman kita menjadi lemah mungkin karena kondisi situasi yang tidak baik, lalu kita berkata, Tuhan, di mana rencanamu? Tuhan, di manakah Engkau ketika saya mengalami kesusahan? Katanya rencanamu baik adanya. Yesaya 56 berkata, Aku Tuhan yang akan menolong engkau, memberikan kekuatan. Aku Tuhan yang memegang tangan kananmu. Di mana Tuhan rencana? Rasul Paulus mengingatkan seharusnya kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 bisa ditampilkan. Dalam memahami rencana Tuhan yang begitu hebat di dalam hidup kita, baiklah kita tidak ditentukan karena kondisi, situasi, apapun itu, tapi hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita baca bersama-sama. Hitungan 3. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Percaya. Karena percaya. Saya mengalami ini di akhir tahun. Saya mengalami betul ini di akhir tahun. 10 hari menjelang Natal, saya tiba-tiba sakit. Saya masih ingat sekali hari Minggu, saya masih sharing firman Tuhan di gereja lokal tempat kami. Setelah itu saya masih Natalan, ada Kak Ivan pada waktu itu ikut Natalan yang tadi main keyboard murid saya itu. Saya masih Natalan dengan dia, saya pimpin games gitu ya. Saya antar dia pulang, saya masih antar pesanan bunga. Saya masih antar setelah itu anak-anak sekolah minggu pergi Natalan di gereja lain. Saya masih seperti itu. Tapi dalam perjalanan saya menyetir, saya sudah merasain badan saya sepertinya sedang tidak baik saja. Pusing kepala, badan sudah mulai, kok ngilu-ngilu gitu ya. Pulang dari saya ngantar anak-anak sekolah minggu Natalan di gereja lain, tubuh saya menggigit. Ngerodok kertas nih Bapak Ibu, sudah bukan lagi menggigil disko sederhana. Udah sampai istri saya bilang, kamu kenapa gitu? Gak tahu, saya menggigil hebat. Sampai maaf kata, saya ke kamar mandi, itu badan saya sampai bergetar. Saya pikir saya demam biasa. Saya lalu asup beberapa paracetamol, satu paracetamol. Setelah itu besoknya, kok badan saya masih gak enak ya? Gitu. Akhirnya Selasa saya ke dokter. Dikasih obat dan sebagainya, turun demam saya. Tapi kondisi badan saya dalam kondisi yang tidak benar-benar fit. Turun. Sorenya mulai naik lagi. Saya asup lagi obat dari dokter. Turun. Saya pikir Rabu saya udah bisa beraktivitas, jadi saya Minggu sakit. Senin, Selasa saya ke dokter. Rabu dengan penuh kepercayaan diri saya antar anak saya pergi ke sekolah. Karena waktu itu hujan, tak pakai mobil. Saya nyetir dalam kondisi yang keringat dingin mengucur. Waduh, sudah, pokoknya sehat, pulang. Saya berbaring, saya mandi dan sebagainya. Saya jemput anak saya yang kedua, yang ketiga si Kenan itu, Bapak Ibu.
di tempat dia bersekolah gitu ya, kayak kelompok bermain. Di situ keringat dingin saya mulai berkucuran lagi. Rabu malam saya kembali demam. Kamis saya kembali ke tempat dokter dan dia berkata, tolong cek darah. Cek darah setengah jam udah untuk cek. Dibaca oleh dokter, Pak, mondok ya, saya kena demam berdarah. Trombosit saya tinggal 50. Tapi Bapak Ibu, di hari Kamis itu saya pun, karena saya cek darah sendiri, saya masih naik motor sendiri. Saya sampai rumah, saya berkata, aduh Tuhan, kenapa harus mondok? Saya nggak tahu. Nanti saya ceritakan. Karena percaya. Kenapa harus mondok Tuhan sih? Gitu. Ini mau Natal. Sudah tinggal seminggu lagi. Gitu. Mau Natal, persiapan dan sebagainya. Aduh Tuhan. Gitu. Batin saya, mata saya melihat. Itu fakta. Benar nggak Bapak Ibu? Setelah itu saya telepon istri saya, gini-gini hasil, dia pulang. Udah, sekarang kita packing berangkat ke rumah sakit. Istri saya itu prigel, bahasa Jawanya gitu, terampil. Buat gitu. Dia mau naik motor di depan, nggak usah, saya masih kuat. Bukan karena sok kuat ya, saya masih oke, saya masih kuat gitu. Beneran gitu, udah tinggal 50 gitu. Saya tahu itu turun, semakin turun. Saya masih kuat. Saya akhirnya bawa motor di depan, kamu di belakang. Set. Sampai rumah sakit, masuk ke dalam IGD. Sebenarnya saya udah rasakan separuh dari kaki saya, telapak ke atas sedikit di bawah dengkul, itu sudah mati rasa. Gini. Saya bilang, kalau saya berpulang Tuhan, saya bersuka cita ketemu dengan Bapa di surga. Kalau Tuhan izinkan Tuhan. Tapi kalau belum, biarlah rencana Tuhan. Mulutnya ngomong gitu, batinnya bergeulang. Nggak mudah. Di IGD itu saya dengan istri, saya berkata, pokoknya kita bikin sukacita. Kami malah guyonan di dalam gitu ya. Walaupun sebenarnya saya udah demam, di sebelah ada orang yang ada bayi usia masih sangat belia gitu ya, mengalami kejang-jangan Tuhan saya itu di sebelah sana, aduh ngeri. Sampai akhirnya saya dibawa ke ruangan. Di dalam ruangan itulah saya bertemu dengan banyak kata-kata daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saya mulai dikuatkan. Saya dikuatkan dengan kata rencana Tuhan dimulai dengan kata ucapan syukur. Dalam berbaring saya nyanyi, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Dan saya jalani makanan apa yang ada saya makan. Pokoknya saya makan biar saya cepat sehat gitu. Istri saya ngomong, pokoknya dimakan ya lah, nggak usah ini ragu-ragu. Kalau soal makan saya pokoknya makan, enak nggak enak, lidah pahit saya makan. Di situ saya belajar untuk mengucap syukur. Tuhan proses saya di sana. Dan ajaib, saya di rumah sakit nggak butuh waktu lama. Di hari ketiga dokter visit dan berkata, sudah boleh pulang, kondisimu sudah sangat baik. Ya orang-orang yang menjenguk, non saya gini kecelik, Mas, sampean kok langsung sudah pulang? Saya tadi cek ke kamar, nggak ada, sudah pulang, katanya sudah sehat. Betul, sudah sehat. Dalam proses itu, pikiran saya, batin saya, Bapak Ibu, masih tentu saja dalam ucapan syukur rencana Tuhan bekerja. Tapi pikiran saya masih berkata, piye Natalan ning gereja? Ngerti maksud saya? Gimana Natalan nanti? Anda tahu, di dalam rencana Tuhan, semua itu yang terbaik terjadi. Amin. Saya saksikan, ada orang-orang di sekitar saya dan mereka adalah orang-orang yang hebat yang ngurusi Natalan.
Jadi ketika saya di rumah sakit, saya tanya gimana? Aman Pak. Gimana konsumsi dan semua? Tenang. Saya bersyukur rencana Tuhan. Bukan karena melihat, tapi saya percaya rencana Tuhan ajaib. Natalan di tempat kami. Begitu Tuhan pelihara, ada jemaat, Pak, ini kan ini kebutuhan Natal dan sebagainya masih kurang segini. Saya siap, tolong, cukup. Saya tidak bisa pantau secara langsung, tapi Tuhan dalam rencana yang ajaib menolong saya dengan orang-orang yang hebat. Di dalam kelemahan tubuh saya belajar dan mengucap syukur. Rencana Tuhan mulai bekerja. Di situ saya melihat rencana Tuhan mencelikkan mata saya. Ada rencana yang indah. Natal berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan sekali, saya bisa datang Natalan, saya nyetir. Non sewu, jemaat ketemu saya, Mas, jenengan kok wajahnya hijau, pucat, gitu. Oh, enggak apa-apa Bu. Iya, saya sedang masa pemulihan. Saya cerita apa adanya gitu. Saya duduk gitu ya. Aduh Tuhan, badan saya lemes sekali. Karena itu baru berapa hari saya keluar dari rumah sakit gitu. Badan saya lemes, saya berkata, saya boleh nyender kepala saya. Di situ saya dengar firman Tuhan yang menguatkan hidup saya. Lalu saya tutup dengan doa berkat. Saya berkata kepada Pak Pur, Ketua BKGS, itu yang berbicara di tempat kami waktu itu yang salah itu. Pak, terima kasih untuk firman-Nya yang itu menguatkan saya secara pribadi. Dan ibadah tutup tahun, Tuhan peliharakan semua sampai selesai. Hidup karena percaya. Harus ngalami. Amin Bapak Ibu. Rencana Tuhan jauh lebih mulia. Di situ saya baru melihat betapa Tuhan mencelikkan mata saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, di rumah kondisi dalam pemulihan badan gitu ya. Jadi ngangkat ngangkat galon itu saya coba pertama, waduh rasanya kan waktu berapa tahun Mas, saya belum bisa. Saya mulai lakukan kegiatan yang sudah sampai check up yang terakhir. Dokter berkata, semua sudah bersih virusnya, sudah sembuh Mas. Nah, baru sampai itu saya sampai hari dan ajaib apa? Tuhan melengkapi saya. Tapi rencananya dimulai dengan ucapan syukur. Bukan karena saya melihat fakta saya sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi rencana Tuhan. Karena percaya, saya percaya. Rencana Tuhan ajaib di dalam hidup saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tahun 2025, biarlah rencana Tuhan dimulai di dalam hidup kita dengan meletakkan Tuhan semua keinginanku, semua rencanaku. Saya tentunya punya keinginan, saya tentunya punya rencana, tapi saya berkata selaraskan keinginan dan rencana saya dengan rencana Tuhan. Karena kalau rencana Tuhan yang terjadi, itu yang terbaik di dalam hidup saya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ada Kak Wahyu, ada Kak Tata, dan Kak Ria. Ngobrol tentang masa depan teman-teman gitu ya. Murid-murid saya, Kak Ria, partner Nayana juga. Saya cerita, mereka bercerita tentang masa depan. Nah, saya bicara, rencana Tuhan tidak boleh gagal di dalam hidup kita karena hanya keinginan kita. Amin kan? Amin. Rencana Tuhan jauh lebih besar. Saya punya rencana kepada anak saya yang perempuan. Saya udah bilang kalau kamu masuk ke SMA, setelah berapa bulan langkah kedua kamu bikin paspor. Begitu ada kesempatan Tuhan buka dalam hidupmu, kamu sudah punya dokumen belakang. Itu rencana saya. Tapi saya berkata, nah, rencana Tuhan yang terjadi atas itu. Saya punya 3 anak, yang satu akan selesai kuliah. Kalau bukan yang Tuhan berkata, hidup karena percaya seperti Rasul Paulus, saya tidak mampu.
Anak saya yang paling gede, kebutuhannya besar sekali. Besar sekali, saya bilang besar untuk orang tua. Tapi Tuhan dalam rencananya yang ajaib melengkapi, menyertai. Amin. Lanjut, bisa tolong saya. Yang kedua, ini bicara tentang fokus. Katakan fokus. Fokus. Terima kasih Kak Aga. Rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saya harus ulangi, kita tidak bisa memahami 100% rencana yang Tuhan tetapkan. Pernah ngalami ya Bapak Ibu yang tiba-tiba Tuhan bawa kita ke satu musim, bahasa sekarang, yang sepertinya itu Tuhan kok beda dengan yang saya mau. Tuhan kok rencana Tuhan sepertinya kok berlawanan. Tapi tidak. Fokus kita tidak boleh berubah. Ini berkaitan dengan yang pertama. Kalau panca indera kita mengarahkan kita, hari-hari kita jalani dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan,
Udah ya? Udah kan? Nah, nanti di sana kalian dapat juga pelajaran yang lain. Tapi ini pelajaran yang pertama buat kalian untuk fisiknya, buat jangan tidur dulu ya kan? Buat kita lemas ya. Nah, itu saya pertama-tama saya sekali lagi minta maaf atas kata-kata Oma ya, yang buat kalian untuk disiplin, untuk kata-kata Oma, untuk ya dan lain sebagainya yang mungkin terasa kamu di hati kamu kurang, ini harus diampuni pada saat ini juga. Diampuni enggak? Terima kasih semua pelayanannya. Ya kalau memang kalian berkenan, oh saya ini belum bisa di mimbar, persilakan ya, ya. Tapi Oma lihat rasanya udah pada kapok semuanya. Dan saya minta Oma Tina bantu saya untuk kasih kado. Tina, itu lihat tadi di sebelah ini. Ini ada kenang-kenangan dari Oma, ya buat kalian semua. Terus maju, jangan pulang ya. Ya, sebelum dapat S1 jangan pulang. Awas kamu. Maju ya. Oh, tidak ya. Satu bulan pelayanan di tempat ini, dan biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Ya. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan melihat warta gereja selama 1 minggu. Ya, untuk Jumat tanggal 17 Januari 2025 ibadah komsel di tempatnya Ibu Narti, WL Ibu Juwarni, Firman Tuhan Kak Rian. Sabtu tanggal 18 Januari 2025 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 19 Januari 2025 ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu WL Ibu Christine atau saya sendiri, singernya Kak Hermina dan Ibu Gunari. Pemain musik grup Elsa Dehom, kantong persembahan Ibu Pian, petugas LCD Kak Lince, pelayan sekolah minggu Kak Tata dan Kak Devi. Doa sapaan Kak Rahul. Puji nama Tuhan, ini adalah warta gereja selama 1 minggu. Mungkin ada pengumuman dari Oma. Saya minta seluruh jemaat jangan pulang. Waduh, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran. Aja
setiap kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang begitu besar, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman-Mu dan juga perjamuan kudus saat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya penyertaan Tuhan ada atas kehidupan bangsa ini Tuhan. Kau mengetahui perekonomian bangsa ini Tuhan. Meskipun barang-barang naik, semuanya naik ya Tuhan, tetapi kami percaya cinta kasih Tuhan selalu naik buat kami sehingga kami tidak kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Kau memberkati beliau ya Tuhan di dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diputuskan untuk bangsa ini, biar itu yang terbaik dan biarlah itu pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami. Berkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, berkati pelayanan beliau di tempat ini ya Tuhan. Jadikanlah berkat buat jemaat di tempat ini, dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang daripada Engkau, dan Kau memberkati setiap karya, setiap pekerjaan, setiap usaha yang ada, setiap usaha yang diusahakan oleh Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu, dan kami berdoa juga Tuhan buat Pak Daniel. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kau memberkati apa yang menjadi pelayanan karya pekerjaan beliau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, dan Tuhan Kau juga memberkati Kak Raul sekeluarga ya Tuhan, yang saat ini sudah menyerahkan anaknya kepadamu Tuhan sebagai bukti bahwa kami adalah warga Engkau ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha kami, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati, dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami di tempat ini. Biarlah pelayanan kami tidak hanya sebagai rutinitas Tuhan, tapi biarlah kami boleh benar-benar menjadi pelayan-Mu yang tulus, benar-benar menjadi pelayan-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, dan ini yang menjadi doa kami. Kami mau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.